mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat berjumpa untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaAllah Allah meridhai perjumpaan kita. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Novendri, peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau yang disingkat dengan PKA di PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi Angkatan Ketiga tahun 2023. Hari ini saya diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ringkasan mengenai wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baiklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Saudara-saudaraku sekalian, wawasan kebangsaan wajib ada di dalam diri kita sebagai abdi negara, sebagai pelayan masyarakat. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian bisa dikembangkan dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan pemerintahan, dan yang lebih luas lagi, yaitu ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan ini berasal dari kata mawas di dalam bahasa Jawa yang bermakna memandang atau melihat. Sedangkan untuk wawasan kebangsaan ini adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta juga lingkungannya, mengutamakan kesatuan serta persatuan wilayah di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan juga dapat diartikan sebagai sudut pandang atau cara pandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami jati diri mereka sebagai suatu bangsa dalam pandangan diri dan tingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Wawasan kebangsaan dapat dimaknai sebagai cara pandang kita baik ke dalam maupun keluar, secara pribadi maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada demi keselamatan, keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan menjadi wadah dari unsur-unsur penting konstitusi negara yang biasa disebut dengan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar dalam bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara sekalian, tentunya untuk mengaplikasikan wawasan kebangsaan dalam pola kepemimpinan kita harus memahami fungsi-fungsi dari kepemimpinan. Ada 5 fungsi kepemimpinan diantaranya. Yang pertama fungsi instruktif, yang kedua fungsi konsultatif, yang ketiga fungsi partisipatif, yang keempat fungsi delegasi, serta yang kelima fungsi pengendalian. Selain fungsi-fungsi seorang pemimpin yang berlandaskan wawasan kebangsaan, juga harus menerapkan kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan Pancasila berasaskan kepada kekeluargaan dan gotong royong, persatuan dan kesatuan, kebersamaan, dan keselarasan. Saudara-saudara yang saya hormati,
Dalam melaksanakan tupoksi saya sehari-hari sebagai Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak yang memiliki fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang pendidikan, tentunya kami memiliki kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman atau yang dikenal dengan istilah SWOT analysis, yaitu strengths, weakness, opportunity, dan threats. Kekuatan yang kami miliki adalah sumber daya manusia yang mendukung dan berpengalaman sejalan dengan peluang perkembangan teknologi. Di samping itu, kami juga memiliki kelemahan, yaitu kegiatan pelatihan fungsional yang kurang sehingga pengembangan kemampuan tidak seiring dengan peluang perkembangan teknologi yang kita rasakan pada saat ini. Sebetulnya kita juga memiliki ancaman, yaitu regulasi yang berkaitan dengan guru dan tenaga kependidikan yang sering berubah-ubah, sehingga belum sepenuhnya mendukung perencanaan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan di Kabupaten Siak. Terakhir, kondisi ideal yang diinginkan dari penerapan pola kepemimpinan Pancasila yang berlandaskan wawasan kebangsaan adalah terciptanya pemimpin yang peduli terhadap lingkungan kerja, menjadi kondusif, kemudian pemimpin yang peduli serta tidak acuh sehingga lingkungan kerja menjadi kondusif, kemudian pemimpin yang memberikan umpan balik yang positif, bukan hanya ketika bawahan melakukan kesalahan, tetapi juga ketika bawahan memiliki prestasi, kita juga memberikan feedback yang positif. Kemudian pemimpin yang memahami potensi bawahan sehingga dapat memaksimalkan, bisa mengembangkan diri. Kemudian pemimpin yang memiliki goal yang jelas terhadap apa yang belum tercapai dan dapat memberdayakan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir, pemimpin yang dapat memberikan contoh, yang dapat mempersatukan, menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan amanah dari wawasan kebangsaan. Saudara-saudaraku, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan saudara-saudaraku sekalian. Putri Raja bernama Laila, orangnya cantik lagi menawan. Apa tanda pemimpin Pancasila? Orang yang mengerti wawasan kebangsaan. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain waktu bersua kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.